Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga sehat selalu. Kali ini saya berada di Desa Setono ya, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Seperti yang terlihat di depan kita, ini merupakan gapuro begitu yang cukup kuno ini. Yang kalau saya lihat begitu ya, dari angka tahunnya itu dibangun di tahun 1934 ya. 1934. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi artinya ini sudah dibangun di masa kolonial. Ini merupakan pertigaan begitu di tengah-tengah dari pemukiman warga atau di Desa Setono ini, teman-teman. Nah, kita coba masuk, ada apa sebetulnya di dalam dari tempat yang diistimewakan ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini fasilitas maupun jalannya sudah sangat bagus sekali. Nah, sedikit saya cerita begitu ya, nanti sampai ke tempat kita kunjungi di tengah-tengah dari tempat sana begitu ya, bahwasanya ini adalah makam begitu ya dari putra Raja Brawijaya V atau Bri Kertabumi. Nah, Bri Kertabumi ini mempunyai putra begitu yang dijuluki Lembu Kanigoro atau Raden Patah. Saudaraku, kita ketahui bahwa Raden Patah ini mempunyai adik namanya Lembu Kenongo atau Batara Katong. Jadi Batara Katong inilah yang membabat atau mengawali di wilayah Ponorogo ini, saudaraku. Dalam sejarah yang sudah tertulis begitu ya di berbagai macam artikel, bahwasanya Lembu Kenongo atau Batara Katong ini di waktu dalam kerajaan Majapahit begitu ya, ini bekerja sama dengan kakaknya yaitu Raden Patah untuk membuat sang ayah masuk Islam begitu ya. Karena Raden Patah bersama Batara Katong ini bersantri begitu ya kepada Sunan Kalijogo maupun para wali di waktu itu. Nah, sesampainya di sini teman-teman, kita dapati ada gapuro paduraksa yang untuk secara arsitekturnya ini sudah menunjukkan keislaman begitu saudaraku ya. Oke, kita coba masuk ke sini saudaraku ya. Oke, kita coba masuk. Kalau melihat dari suasana yang saat ini di kisaran jam 1 siang cukup sepi. Mungkin kalau hari-hari tertentu semacam ini mungkin ya, cuma legi ataupun hari-hari tertentu itu cukup ramai begitu ya di sini. Itu ada semacam pendopo. Oke, kita coba melihat-lihat dulu kondisi. Ini ada cewek-cewek ini dari mahasiswa. Dari mana ini, Mbak? Universitas? Oh, SMA. Oke. Tujuannya ke sini? Cari tahu. Tentang tugas sejarah, penelitian sejarah. Oke. Ini perlu ditanya ini. Artinya kan sudah punya ini ya. Sudah apa riset begitu ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sosok Batara Katong menurut Masnya? Iki wong nyoteng di syuting. Jangan dong. Piye. Masih belum dapat gitu. Iya. Ya, ayo belajar bareng-bareng yuk. Aku juga sebetulnya baru baca juga ya. Oh, ini dari SMA mana, Mbak? Babatan Ponorogo. Oke. Aku juga gak tahu mana makamnya yo. Situ mungkin. Makamnya teng pundi, Pak? Mbah Batara Katongi. Menika mbahe juru kunci nih. Nggih, mantun niku kula tak sowan teng mbahe nggih. Nah, ini teman-teman ya. Oh, nggih, mboten, Mbah. Oh, ini makamnya Batara Katong. Masyaallah. Oh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, ini ya yang dimaksud dengan makam dari Batara Katong ya. Nggih, Mbak, nggih leres niki nggih makamipun nggih. Oh, nggih. Jadi gini ya teman-teman ya.
sebelum kami masuk begitu ya, bahwasanya Bathara Katong ini yang membabat wilayah Ponorogo ya, yang mengawali wilayah Ponorogo yang dalam catatannya di tanggal 11 Agustus 1496 begitu teman-teman. Dan itu masa akhir Majapahit ya. Dan untuk mengawali ataupun membabat Ponorogo ini tidak semudah membalikkan tangan ya, karena memang di waktu itu ada pergolakan di istana Majapahit ya. Untuk elit istana itu memberontak dengan adanya Bri Kertabumi yang menikah dengan Putri Campa yang sudah beragama Islam begitu saudaraku. Nah, ada seorang sesepuh ataupun elit istana Majapahit ya, yang bernama Ki Ageng Kutu itu memberontak begitu dengan menunjukkan suatu atraksi seni, yaitu adanya atraksi reog teman-teman. Yaitu reog itu perwujudan dari kepala harimau yang digoda oleh para wanita-wanita cantik, sebagai simbolis bahwasanya itu sebagai memberontak begitu teman-teman. Namun karena kekuatan dari Bathara Katon ya, Raden Patah beserta para wali yaitu Sunan Kalijogo beserta para santrinya pada waktu itu, sehingga ini bisa terselesaikan begitu ya, dengan cara Bathara Katon mendekati Putri Niken Gandhini, yaitu anak dari Ki Ageng Kutu tersebut begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba masuk saja deh ya. Bismillah. Assalamualaikum ya goib ya rahayu. Nah, kita buka alas kaki dulu. Nah, kita buka alas kaki dulu. Bismillah. Assalamualaikum ya goib. Assalamualaikum ya ahli kubur, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini teman-teman, saya mendapati suatu artefak begitu yang cukup besar. Kalau saya lihat di sini seperti suatu ornamen dalam bangunan suci begitu teman-teman. Dan di sini kami dapati semacam angka tahun ini saudaraku. Nah, kemungkinan ya ini ya yang dimaksud dengan angka tahun tadi ya. Kemungkinannya ini yang dimaksud dengan angka tahun tadi ya. Kalau di Masehi kan itu tahun 1496 Masehi. Oke. Jadi ini ada semacam batu yang cukup besar begitu ya, dengan panjang kisaran 2 meter ini. Ada 2 di sini teman-teman. Nah, ada 2. Oke. Nah, yang di sini tidak ada angka tahun. Ini polos ini, atau aus begitu, tapi kelihatannya polos deh, polos teman-teman, polos ya Kang ya. Iya, polos. Oke, nah saya lanjutkan ceritanya sambil kita jalan-jalan untuk menuju ke suatu wilayahnya ataupun makam dari Bathara Katong ini. Jadi kita ini semacam dari masuk ke ruangan pertama tadi, ke ruangan kedua, terus ini ke ruangan ketiga. Dari ruangan ketiga ini ternyata kami banyak mendapati begitu ya, ini batu-batu nisan di ini ya, jirat-jirat kuno begitu teman-teman. Sebentar yo, kita nanti lihat mungkin di beberapa saja dulu ya. Oke. Dan ini ada tulisan begitu di makam ini, namanya Pangeran Kuning Mertowongso ke-1 ya. Ini seorang petinggi begitu ya. Seorang petinggi ya, seorang pangeran, artinya kalau pangeran ya anak raja begitu saudaraku. Oke. Makamnya seperti ini saudaraku. Nah, ini ya. Oh iya. Ini Demak, ini jirat Demak teman-teman. Jiratnya jirat Demak ini. Itu ada tumpalnya dari bawah ya. Nah, runcing ke atas, menunjukkan kedudukannya itu sampai puncak sini, artinya ini tinggi, pengaruhnya besar ya. Oke. Terus ya, kami lanjutkan lagi. Di sini juga ada makam yang mempunyai lapik begitu, cukup bagus, masih terawat dengan baik. Di sini ada ini ada ukel di setiap sudutan dari lapiknya begitu.
Ini terus seperti biasa didapati di makam-makam kuno ya, bahwasanya lapik ini pasti mempunyai 3 tingkat ya, berloka, berloka, terus warloka. Artinya ini alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Terus baru ke alam kelanggengan begitu saudaraku. Kalau melihat dari jiratnya ini masih cukup muda begitu, artinya di abad 18 saudaraku ya. Ini ya. Nah seperti ini jiratnya ya. Oke, terus kita coba masuk deh. Ini di ruangan ketiga, kita masuk lagi. Di sini ada gapura padurasa lagi ya, modern begitu, sudah kombinasi dengan arsitektur Islam saudaraku. Nah ini kita masuk ke ruang keempat. Di ruang keempat ini teman-teman, nah disinilah yang dimaksud dengan masuk ke ruang ataupun wilayah makam dari Bathara Katong. Bahwasanya di zaman lampau itu teman-teman ya, Bathara Katong ini ya, setelah Ki Ageng Kutu sudah dikalahkan begitu, maka Bathara Katong berpidato kepada masyarakat Ponorogo tentunya di desa Setono ini ataupun di Kecamatan Jenangan ini, bahwasanya beliau mengaku seorang Bathara atau seorang dewa, karena mereka masih percaya begitu, karena masih banyak menganut agama Hindu Siwa ataupun Hindu Buddha pada waktu itu, sehingga masyarakat di sini percaya teman-teman. Nah setelah itu baru terkumpullah semuanya begitu ya, masyarakat di sini, dan ini masih hutan belantara. Para warok-warok pada zaman itu membabat alas ataupun menebang pohon-pohon besar dengan kesaktiannya. Dari situlah maka dibabatlah suatu wilayah yang berada di Kecamatan Jenangan ini, yang saat ini menjadi desa Sentono atau Setono begitu ya. Mungkin awalnya Sentono atau Setono itu kan kuburan. Ya, tempat pemakaman begitu ya. Dari situlah sehingga tempat ini menjadi ataupun semakin luas begitu, sehingga diberi nama Prana Raga begitu. Prana itu atau cerdas ya, prana atau pono itu cerdas artinya, atau istilahnya cerdas lah begitu ya, cerdik, cerdas begitu ya, pintar begitu. Raga itu jasmani. Nah sehingga menjadi prana menjadi pono, raga menjadi rogo. Jadilah daerah bernama Ponorogo begitu, yang didirikan atau dibentuk di tahun ataupun di tanggal 11 Agustus 1496, yang saat ini setiap tahunnya menjadi ini sebagai tanggal hari jadi Ponorogo saudaraku. Oke. Nah ini mbaknya sregepe. Oh. Jadi di sini itu ternyata banyak nisan-nisan kuno teman-teman ya, banyak nisan-nisan kuno. Nah ada yang ini, nah nisan kuno begitu dengan jirat tumpal atau belarak muncarnya ini menunjukkan di abad 18 begitu teman-teman, 18 awal sampai ke 19 awal juga ya. Ini cukup tua ini, mungkin ini sudah apalah istilahnya itu penerus dari perjuangan Bathara Katong tersebut. Nah namun di sini ini kita dapati lagi begitu ya, ini kita dapati lagi makam ataupun batu nisan yang cukup tua ini. Dia mempunyai kupingan seperti ini, terus mempunyai kemuncak yang menandakan bahwa ini adalah laki-laki, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena ini adalah tumpalnya ini. Nah dari ini ya, dari merunya yang di bawah ini merupakan meru ya, ini merupakan meru. Nah ya, ya terus ini ada tumpal begitu yang sampai ke puncak teman-teman. Artinya menandakan bahwa si ahli kubur ini pengaruhnya sangat besar sekali dan seorang pemimpin teman-teman. Jadi di sini itu rata-rata ya untuk jiratnya itu sampai ke puncak semua itu, sampai ke puncak semua itu.
luar biasa ini. Ini masih belum di itu ya, masih belum di Jadi makam Bathara Katongnya. penuh artis semua ya. Iya Kang, kita bisa membaca ya siapa ahli kubur, apa pengaruhnya, terus jenis kelaminnya juga berdasarkan dengan ini jirat ataupun motif yang berada di batu nisan. Jadi ini menggunakan teman-teman, menggunakan batu andesit ya materialnya. Oke. Dan ini sudah Islam begitu saudaraku. Ada 2 tempat pemakaman yang saat ini diberi cungkup semacam gapuro, teman-teman. Itu loh. Ada 2 pemakaman yang diberi cungkup semacam gapuro. Di situ ada pemakaman pangeran. Kita coba lihat Kang. Ayo. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, ini makam batu-batu nisan ini berlapik semua ini. Cuman ada yang ini ya, ada yang sudah diperbarui. Ya, nah seperti ini Kang. Seperti yang di depan tadi, bahwa lapik atau kijingan kalau istilahnya orang lokal itu. Makanya kalau ada makam yang dikijing, ini kijingnya gitu loh Kang. Ini pasti punya 3 tingkat ya. Berloka, swarloka. Ini sebagai filosofinya ataupun simbol alam bawah, alam tengah, alam atas, serta alam kelanggengan gitu loh Kang. Ini masih itu yo. Jadi memang Setono itu ya Sentono ini. Ini Pangeran Adipati Anom sekalian. Tuh. Ini Pangeran Adipati Anom sekalian. Teman-teman. Hanya ada beberapa ya yang pakai nama ya. Iya. Ada beberapa yang pakai nama. Mana Kang? Kan di situ. Di makam pangeran juga. Mana Kang? Coba Kang ke sana Kang. Ayo Kang. Coba. Oh iya, Pangeran Sidokaryo. Sidokaryo, itu pangeran Panembahan Agung itu yang di sana itu. Adipati Sepuh. Oh ini. Oke. Batu nisannya sudah sangat tua ini. Seperti ini teman-teman ya. Makam dari Bathara Katong. Kita tidak bisa masuk ini, itu dikunci itu. Bentar ya, kita muter-muter dulu. Kita keliling-keliling dulu teman-teman. Saya sangat tertarik dengan batu-batu nisan yang ada di sini. Nah, seperti ini. Ya kan? Batu-batu nisannya itu kuno-kuno ini. Sebentar. Ini kok aneh ini. Ini beda sendiri jiratnya ya, teman-teman. Kalau kebanyakan memang jiratnya itu seperti ini ya. Nah, ya jirat seperti ini. Jirat ini ya, Mataraman gitu. Jirat Mataraman, terus ini beda ini. Ini beda teman-teman. Nah, ini lebih kepada belarak muncar, teman-teman. Sepertinya ya, mohon dikoreksi bila salah. Yang saya lihat sepertinya ini lebih kepada jirat belarak muncar, terus ada sabuk ataupun pinggang di sini. Nah, ini teman-teman ya, dan pisah antara bagian bawah dengan tengah dan di atas ini berpisah begitu. Nah, seperti ini, dan ini laki-laki ya, lumayan pengaruhnya cukup kuat, cukup besar juga ya. Seperti ini. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya Bathara Katong, seorang adik dari Raden Patah.
Jadi Bathara Katong mempunyai nama kecil ya, Lembu Kanigoro. Sedangkan Raden Patah mempunyai nama kecil Lembu Kenongo, begitu saudaraku. Dan Bathara Katong inilah yang mengawali, yang membabat alas Ponorogo ya. Jadi kenapa kok masyarakat di sini ya, ataupun sesepuh sini menjadikan makam yang ada di depan kita ini ya diyakini merupakan makam dari Bathara Katong. Ini sebetulnya ada pakem tertentu teman-teman. Jadi makam dari Bathara Katong ini berada paling utara ya, paling utara. Nah, kita coba bergeser ke sana teman-teman. Kita coba geser ke belakang ya. Saya bergeser ke paling utara. Di sini teman-teman tidak ada makam-makam lagi ya, tidak ada makam-makam lagi ya, kosong begitu. Sedangkan makam satu-satunya yang paling di utara sendiri adalah makam dari Bathara Katong, dan itu betul sekali dari pakem teman-teman, dari pakem pernisanan ataupun tata letak makam begitu ya. Jadi yang paling utara itu merupakan pemimpin ya, pemimpin utama begitu ya. Sedangkan nanti di kanan dan di kirinya itu biasanya itu istrinya beserta ini anaknya begitu ya. Kita coba ke sini teman-teman. Nah, kalau kita coba ke sini, di sini ya, ini ada makam lagi yang berada di kiri dari makam Bathara Katong. Namun dia tidak sejajar tapi agak ke selatan. Nah, disinilah makam dari Ki Ageng Mirah. Jadi Ki Ageng Mirah ini merupakan sosok yang berjuang ataupun yang diutus oleh Sunan Kalijogo bersama dengan Raden Patah dan Bathara Katong untuk melawan Ki Ageng Kutu begitu teman-teman. Jadi Ki Ageng Mirah ini semacam teman begitu ya dari Bathara Katong tadi. Nah, dia untuk makamnya itu berada di sebelah kiri namun agak ke selatan. Jadi kedudukannya lebih rendah daripada Bathara Katong. Di situ ada Putri Pembayun dan Ki Ali, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita coba untuk bergeser agak ke selatan begitu ya, maka di sini banyak sekali makam-makam begitu, yang artinya ini bawahan dari Bathara Katong ya, termasuk santrinya, termasuk prajurit, termasuk pemimpin-pemimpin daerah itu, termasuk keturunannya juga, maka dimakamkan di sebelah selatan sebagai ini ya, sebagai tata letak dari pakem makam untuk status yang lebih rendah begitu ya teman-teman ya. Ya, ini teman-teman, setelah saya menunggu pengunjung yang sudah berziarah barusan, jadi disinilah yang dimaksud dengan makam Bathara Katong. Pesarian Raden Bathara Katong Ponorogo dipugar tanggal 26 bulan 8 1977 oleh Bapak Sumadi, Bupati ya kedua mungkin ya Ponorogo begitu teman-teman. Ini yang di bagian bawah kurang jelas. Kita coba masuk yuk. Assalamualaikum ya ahli kubur. Rahayu, rahayu. Nah, yuk kita lihat bersama meskipun kita tidak bisa masuk karena memang juru kuncinya barusan tidak mau di-shot. Tidak mau di-shot. Diwawancarai. Tapi kita menghargai saudaraku. Nah, seperti inilah ya tampilan depan dari makam Bathara Katong. Kalau kita lihat ini banyak sekali raya dengan ukiran-ukiran begitu ya. Ini dari kayu. Apakah asli ataupun kuno? Sepertinya iya ya. Ini antik sekali ini. Ya, semacam gebyok begitu, teman-teman. Loh, kayak gitu. Raya sekali dengan ukirannya. Kita intip saja deh. Nah, itu teman-teman, ya. Kita tidak bisa melihat secara luas ataupun detail begitu saudaraku. Karena ini dikunci, itu digembok itu. Itu digembok.
dan kemungkinan hanya orang-orang tertentu ya yang bisa masuk ke sini. Mungkin Pak Lurah, Bupati, Pak Camat mungkin, dan juru kuncinya. Ya, kalaupun orang biasa sepertinya harus benar-benar apa nih tujuannya, begitu loh. Ya, seperti itu. Dan untuk menuju ke dalam sepertinya makamnya ini tinggi di dalam karena ini ada lantainya. Nah, ini anak-anak tangganya begitu naik ke atas ini begitu. Sepertinya ini dalam. Bisa diintip kah? Coba lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada pangeran ya, Pangeran Panembahan Agung. Ini berada di sebelah kanan. Bentar. Berada di sebelah kanan dari makam Bathara Katong begitu ya. Panembahan Agung. Ya. Pangeran Panembahan Agung. Anaknya. Kalau pangeran berarti anaknya begitu ya. Ini terus ini ya, kok kayaknya nisannya ini kayaknya baru deh. Ini yang lama, nisan lama ini. Baru juga kayaknya ini. Cetakan begitu, tapi tidak mengurangi jirat ya ataupun aslinya gitu ya. Begitu teman-teman. Tapi kita nggak bisa masuk. Kita intip saja. Coba dilihat dari sini ya. Kang, lihat dari sini Kang. Oke, saya coba itu aja deh. Yang saya lihat kondisi di dalam teman-teman ya. Sepertinya itu apa namanya? Untuk nisannya itu yang saya lihat itu punya lapik begitu. Ya. Punya lapik teman-teman.